Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dani. Dan pada video kali ini kita tetap membahas materi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang mana materi pada kali ini yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Dan materi ini akan dibawakan oleh kelompok 8 yang beranggotakan saya, Indah Adani, Siti Ramadhani, dan Laila Apriani Hasibuan. Dan tanpa memperpanjang waktu, marilah langsung saja kita masuki materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia, yang mana hal ini diharapkan dapat menjadi jati diri dan dalam bentuk perilaku kehidupan manusia dalam sehari-hari. Stanley A. Diamond berpendapat bahwa civic adalah citizenship yang mempunyai dua makna dalam aktivitas sekolah. Yang pertama yaitu kewarganegaraan termasuk dalam kedudukan yang berkaitan dengan hukum yang sah. Dan yang kedua, aktivitas politik dan pemilihan dengan suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, dan tanggung jawab. Dan materi yang kedua yaitu karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan termasuk dalam proses ilmu sosial atau IPS. Dan yang kedua, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kecerdasan, kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keempat, pendidikan kewarganegaraan memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, serta globalisasi. Dan yang kelima, pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa atau nation and character building dan pemberdayaan warga negara. Lalu selanjutnya yaitu yang keenam, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Yang ketujuh yaitu pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 pusat perhatian, yaitu civic intelligence atau kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial, dan civic responsibility atau kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir ialah civic participation atau kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individu, sosial, maupun sebagai pemimpin di hari ke depan. Dan yang terakhir dari karakteristik pendidikan kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan lebih tepat menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Sekian dari saya. Dan selanjutnya yaitu C. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan ini merupakan program pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Apabila kita kaji secara historis, mata pelajaran ini telah mengalami pasang surut pemikiran dan praktis sejak lahir kurikulum pada tahun 1946 di awal kemerdekaan sampai pada era reformasi saat ini. Yang pertama, tahun 1946. Pada tahun ini belum dikenal adanya mata pelajaran yang menyangkut kewarganegaraan. Yang kedua, di tahun 1957. Pada tahun ini mulai diperkenalkan mata pelajaran kewarganegaraan
pokok materinya meliputi cara memperoleh kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara. Selain mata pelajaran kewarganegaraan, juga diperkenalkan mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Yang ketiga, di tahun 1959. Pada tahun ini, muncul mata pelajaran civics di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang isinya meliputi sejarah nasional, sejarah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, pidato-pidato kewarganegaraan Presiden, serta pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, di tahun 1962. Pada tahun ini telah terjadi pergantian mata pelajaran civics menjadi keluarga negara. Pergantian ini atas usul Menteri Kehakiman pada masa itu, yaitu Dr. Soeharjo SH. Menurut beliau, pergantian ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik. Materi yang diberikan menurut keputusan Menteri P&K nomor 31 1967 meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, PR dan pengetahuan PBB. Kurikulum tahun 1968. Pada tahun ini keluar kurikulum 1968. Dari sini istilah kewargaan negara secara tidak resmi diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum tahun 1973. Pada tahun ini, Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bidang PKN menetapkan 8 tujuan kurikuler. Kurikulum tahun 1975. Pada tahun ini muncul mata pelajaran pendidikan moral atau PMP untuk menggantikan PKN. Kurikulum tahun 1984. Pada tahun ini kurikulum tidak mengganti PMP. Kurikulum tahun 1994. Pada tahun ini, PMP diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Kurikulum 2006. Pada tahun ini muncul kurikulum baru, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Muncul mata pelajaran PKN tetapi berganti nama menjadi PPKN. D. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan ini tentunya harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma, hukum, dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warga negara. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, kekuasaan dan politik. Yang ketujuh, Pancasila. Dan yang terakhir, yaitu globalisasi.